Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ernawati eh, dengan NIM 6030121016. Di sini akan eh, mempresentasikan hasil review artikel yang merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah peminatan mikologi, di mana pada video kali ini akan membahas mengenai biosintesis metabolit sekunder jamur dari dasar hingga aplikasi bioteknologi. Selanjutnya pada pendahuluan, di mana metabolisme sekunder merupakan produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan. Mereka adalah molekul dengan berat molekul rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologi. Nah, nama metabolit sekunder berasal dari pengamatan awal bahwa produksinya tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme, berbeda dengan metabolit primer yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat, serta asam nukleat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Dalam hal ini, metabolit sekunder akan merujuk pada proses produksi senyawa kimia yang tidak esensial untuk kelangsungan hidup pada jamur. Namun, biosintesis metabolit primer sekunder ini memiliki peranan penting dalam interaksi dengan lingkungan antara organisme jamur dengan lingkungan sekitar. Metabolit sekunder ini seringkali memiliki aktivitas biologis yang beragam. Nah, seperti halnya sifat antimikroba ataupun antioksidan. Proses biosintesis ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim-enzim tertentu pada jamur. Nah, setelah kita ketahui, metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup, terutama tumbuhan, sebagai respon terhadap lingkungan mereka. Nah, mereka ini tidak terlibat dalam metabolisme primer yang penting untuk kelangsungan hidup organisme, tetapi seringkali memiliki aktivitas biologis yang beragam, termasuk dari yang dikatakan tadi, antimikroba dan antioksidan. Nah, contohnya dapat kita ambil dari metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antimikroba adalah berbagai jenis senyawa yang dihasilkan oleh tanaman untuk melawan infeksi oleh bakteri, jamur, ataupun virus. Sementara itu, senyawa antioksidan dapat membantu melindungi organisme hidup dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas ataupun stres oksidatif. Metabolit sekunder, sintesisnya dominan oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan, adalah molekul berat atau molekul rendah dengan struktur kimia dan aktivitas biologis beragam. Awal disebut sebagai metabolit sekunder karena tidak esensial bagi pertumbuhan dan reproduksi organisme. Metabolit sekunder kini dianggap memiliki peran kunci dalam kelangsungan hidup organisme, menghasilkannya, mengatur yang interaksi lingkungannya. Nah, di bidang penelitian utama bagi ahli kimia organik, ahli biologi molekuler, dan ahli bioinformatika saat ini adalah produksi metabolit sekunder, khususnya oleh jamur. Studi ini fokus pada konsep dasar biosintesis metabolit sekunder jamur. Dampaknya ada pada era genomik dan perkembangan alat bioteknologi untuk merekayasa jalur biosintesis metabolit sekunder. Jamur menghasilkan beragam metabolit sekunder
yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Beberapa metabolit sekunder bermanfaat dalam pengobatan tradisional maupun pengobatan modern, seperti senyawa yang melawan kanker dan antibiotik seperti penisilin. Namun, beberapa juga dapat beracun dan menyebabkan keracunan makanan ataupun krisis kesehatan pada masyarakat, seperti ergotisme. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap keamanan pangan dan pakan menjadi penting untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap metabolit sekunder jamur ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana metabolit sekunder pada jamur. Meskipun metabolit sekunder jamur menunjukkan aktivitas biologis yang berguna ataupun merugikan manusia, aktivitas ini seringkali merupakan efek samping dan tidak mencerminkan fungsi biologis organisme yang memproduksinya. Saat ini telah diterima dengan baik bahwa metabolit sekunder memiliki fungsi penting dalam interaksi antara jamur dan lingkungan sekitar, terutama dengan berkontribusi terhadap kolonisasi relung ekologi tertentu. Pigmen jamur seperti Dicrocynaptales, melanin, dan chlorofulfin memberikan perlindungan terhadap tekanan lingkungan seperti dari sinar UV, pengeringan, dan suhu ekstrim. Metabolit sekunder ini diperlukan agar patogen tanaman tertentu dapat menembus jaringan tanaman secara mekanik. Metabolit sekunder beracun diketahui berkontribusi terhadap infeksi pada tanaman. Organisasi klus gen dalam jalur biosintetik jamur melibatkan kerjasama gen inti dan penyesuaian enzim untuk memproduksi zat antara stabil pertama. Modifikasi tambahan pada tulang punggung yang dihasilkan dapat melibatkan aktivitas katalik yang beragam seperti metilasi dan dekarboksilasi. Gen-gen yang mengkode inti dan penyesuaian enzim dalam jalur tertentu sering terletak berdekatan dalam genom dan diatur bersama, membentuk organisasi klus gen. Klus gen ini dapat juga mencakup gen-gen untuk transportasi, regulasi, dan perlindungan diri. Keragaman gen dalam klus ini memungkinkan produksi beragam senyawa bioaktif meskipun dari prekursor yang terbatas. Meskipun belum ada konsumsi, pembentukan klus gen dapat dipengaruhi oleh regulasi gen, hilangnya gen dalam jalur, ataupun akumulasi transfer gen horizontal, tetapi memerlukan lebih banyak penelitian eksperimen untuk verifikasi. Genomik metabolit sekunder jamur. Penelitian tentang metabolit sekunder jamur telah berkembang sejak adanya genomik. Era genomik ini membuka banyak pertanyaan baru tentang asal-usul dan evolusi klus gen biosintetik atau BGC, serta menyediakan alat baru untuk mempelajari metabolit sekunder jamur. Jumlah dan variasi genom jamur yang tersedia semakin bertambah berkat perkembangan teknologi sequencing generasi berikutnya dan penurunan biaya sequencing. Sekarang terdapat banyak data genomik yang tersedia di repositori publik seperti NCBI dan portal Joint Genotype Institution Mycoscom. Informasi ini memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang reaksi biokimia dan aktivitas biologis yang terkait dengan metabolit sekunder jamur. Organisasi Kluster Gen Biosintetik atau BSG. Peraturan ketat terhadap produksi metabolit sekunder penting karena metabolit sekunder bisa bermanfaat atau merugikan organisme
yang membuat produksi metabolit sekunder membutuhkan energi sehingga ideal metabolit sekunder hanya diproduksi saat diperlukan. Nah, organisasi gen biosintesis diatur secara ketat untuk diekspresikan dalam kondisi yang spesifik. Regulasi dilakukan melalui beberapa tingkatan, termasuk melalui faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen dalam BSG. Contohnya AVRI adalah faktor transkripsi yang mengontrol produksi aflatoksin. Regulasi produksi metabolit sekunder juga melibatkan sinyal lingkungan dan modifikasi kromatin serta protein histon. Ini penting karena dapat memengaruhi produksi metabolit sekunder pada jamur. Adapun strategi memperoleh kelompok gen biosintesis atau BGC. Ada dua pendekatan utama dalam prediksi, yang bergantung pada motif dan yang tidak bergantung pada motif. Pendekatan bergantung pada motif menggunakan model matematika probabilitas untuk mencari domain enzim inti yang umum dalam kelas biosintesis tertentu, sedangkan pendekatan tanpa motif memanfaatkan strategi komparatif genomik dan pengelompokan gen untuk mengidentifikasi kelompok gen biosintetik berdasarkan keberadaan gen yang terkait. Selain itu, penentuan prioritas BGC untuk karakterisasi fungsional dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti filogeni enzim inti, fungsi enzimatik yang diharapkan, ataupun kesamaan struktur kimia dengan senyawa yang sudah diketahui. Misalnya, penelitian dapat memilih BGC yang diduga menghasilkan senyawa baru atau senyawa dengan aktivitas biologis tertentu untuk diprioritaskan dalam karakterisasi fungsionalnya. Mungkin cukup sekian presentasi review artikel dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.